Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Algis. Algis. Ya. Algis. Algis. Kenapa Algis? Sakit. Sakit ya. Oke. Semuanya masuk semuanya ya? Sehat semuanya ya? Siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelum saya sampaikan materi hari ini, bagaimana kemarin pembelajarannya? Menyenangkan ya? Ya. Materinya sudah bisa diserap? Bisa. Apa salah satunya kemarin? Ada yang bisa menyimpulkan salah satunya kemarin? Pembelajarannya kemarin? Nggih. Nggih. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat digunakan, melainkan diubah ke dalam energi yang lain. Oh ya. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, melainkan dirubah ke dalam bentuk energi yang lain. Ada lagi selain itu? Ada lagi? Dari refleksi pembelajaran kemarin? Monggo. Ada Mas? Oke, silakan. Oke, yang keras, biar dengar. Energi listrik, energi panas, dan energi gerak. Ya, energi listrik, energi panas, dan energi gerak itu dalam bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin bisa dibuka HP-nya, sudah saya buat untuk kuis hari ini. Bisa dikerjakan lewat Google Form. Monggo silakan. Dibuka HP-nya. Listrik mati. Ya, karena ada gangguan teknis, listriknya padam ya. Kita tunda dulu. Tapi ini nyala, Mas. Ya sebelah sini. Atau pakai koloran ya, Mas? Dua. Ya. Mungkin sebelum kita mulai untuk pembelajaran berikutnya, ini kan tadi refleksi, kita baca doa dulu. Monggo ketua kelas dipimpin berdoa. Duduk siap. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Dengan doa tadi kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita energi sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini sehari-hari dengan baik dan penuh semangat. Jadi pembelajaran hari ini tetap energi terbarukan, tapi dalam bab lain, yaitu tentang dampak-dampak dari energi terbarukan jika tidak digunakan. Jadi dampak-dampak dari energi yang tidak terbarukan jika terus digunakan. Ini tujuan pembelajarannya, bisa dilihat. Peserta didik dapat menyimak penjelasan guru melalui media pembelajaran video dan PowerPoint. Ya. Terus melalui diskusi, peserta didik dapat menunjukkan atau mempresentasikan dampak penggunaan energi tidak terbarukan. Terus yang ketiga, melalui media PowerPoint, peserta didik dapat memahami dan menuliskan beberapa persamaan energi. Terus saya lanjutkan lagi, dampak energi tidak terbarukan. Pemakaian energi tidak terbarukan memiliki dampak negatif yang serius terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
Pengertian energi tidak terbarukan. Energi tidak terbarukan adalah jenis energi yang berasal dari sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Terus macam-macam energi tidak terbarukan, batu bara, terus gas alam, minyak bumi, dan nuklir. Dampak negatif energi tidak terbarukan: pencemaran lingkungan, pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi. Terus perubahan iklim, emisi gas rumah kaca menyebabkan pemanasan. Terus depresi sumber daya alam, pemakaian berlebihan dan tidak berkelanjutan menyebabkan penurunan sumber daya alam yang berharga. Solusi alternatif, penggunaan energi terbarukan menjadi solusi utama untuk mengurangi ketergantungan pada energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan meliputi matahari, angin, air, biomasa. Terus penggunaan energi terbarukan, di situ salah satunya tenaga surya, memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan listrik dan panas. Terus tenaga air, memanfaatkan tenaga air terjun atau pasang surut untuk menghasilkan tenaga mekanik yang kemudian dikonversi menjadi listrik. Tenaga angin, menggunakan turbin angin untuk mengubah angin menjadi listrik. Ini kebijakan dan regulasi pemerintah. Perpajakan memberikan insentif fiskal bagi penggunaan energi terbarukan. Jadi pemerintah ini untuk dalam energi terbarukan diberikan insentif pajak. Jadi pajak itu diinsentifkan untuk membantu orang yang membuat energi yang tidak terbarukan, seperti bantuan surya itu ya, bantuan kincir angin itu dari perpajakan. Terus peraturan lingkungan menetapkan batas dan persyaratan untuk industri yang menggunakan sumber energi tidak terbarukan. Jadi ada AMDAL-nya. Jadi AMDAL itu semacam peraturan yang membatasi, misalkan kendaraan bermotor kalau sudah hitam harus dihentikan. Seperti itu, ada peraturannya. Peningkatan investasi, mendorong investasi dalam pengembangan dan penggunaan energi terbarukan. Karena energi terbarukan itu sangat mahal, ya. Itu maka pemerintah mengucurkan dana untuk investasi pembuatan energi tidak terbarukan. Seperti solar cell kan mahal, kincir angin, generatornya dan lain sebagainya mahal. Jadi di sini dibantu oleh pemerintah untuk investasinya. Baiklah, itu presentasi dari saya tentang energi terbarukan dan energi tidak terbarukan serta dampak-dampaknya ketika kita tidak memakai energi terbarukan. Jadi ini saya tampilkan video, nanti bisa kalian lihat. Energi merupakan kebutuhan yang hakiki bagi setiap orang saat ini. Tanpa energi, kita tidak bisa berpergian dengan kendaraan, menikmati penerangan, memasak, ataupun menggunakan peralatan elektronik lainnya. Tapi, tahukah kita bahwa sebagian besar energi yang digunakan bersumber dari energi fosil? Selama ratusan tahun, kita telah menggunakan berbagai sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Sumber energi fosil diolah menjadi energi seperti bensin, solar untuk kendaraan, ataupun batu bara untuk pembangkit listrik. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki sumber energi fosil dan bergantung pada sumber energi tersebut, terutama di sektor ketenagalistrikan dan transportasi. Bahkan lebih dari 85% sumber energi untuk kebutuhan listrik di Indonesia berasal dari energi fosil. Namun, penggunaan energi fosil menimbulkan sejumlah persoalan bagi kehidupan kita, seperti polusi udara yang semakin parah, meningkatnya emisi yang menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi dan perubahan iklim, serta bergantungnya masyarakat terhadap bahan bakar fosil. Meningkatnya suhu bumi dan perubahan iklim juga mengancam kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Solusi untuk mengatasi dampak penggunaan energi fosil adalah transisi energi, yaitu melakukan peralihan dengan menggunakan energi terbarukan dan penggunaan energi secara efisien. Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang berlimpah. Energi terbarukan juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan energi fosil. Penggunaan energi
Energi secara efisien memiliki beberapa manfaat dan bisa dilakukan dengan beberapa cara sederhana. Ayo Indonesia, sekarang saatnya beralih ke energi bersih untuk hidup yang lebih nyaman kini dan nanti. Ya, itu dari penggunaan energi fosil, jadi upaya dirubah ke dalam energi yang terbarukan. Terus ada lagi video yang satunya dalam penggunaan energi tidak terbarukan. Seperti yang kamu lihat, energi sangat penting untuk kehidupan kita. Tapi tahukah kamu bahwa hampir semua sumber energi yang kita gunakan sekarang dapat dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada, ini terdapat makhluk hidup. Mereka menyerap sinar matahari dan menghasilkan energi lewat fotosintesis. Ketika mati, lalu mereka tertimbun ke dasar laut, dan energi tersebut masih tersimpan di dalam jasad mereka. Jutaan tahun kemudian, energi dari sinilah yang kita pakai saat ini, yang bentuk batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pemakaian bahan bakar fosil ini punya dampak buruk bagi bumi kita, karena akan menghasilkan polusi yang dapat mencemari udara, air, dan tanah kita, dan juga membuat bumi kita semakin panas. Berita terburuknya, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas, sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat. Itu dari tayangan kalau kita tetap menggunakan energi tidak terbarukan dan dampak-dampaknya ya. Jadi apa dampaknya tadi? Bumi akan semakin panas. Terus polusi udara, polusi air, dan polusi yang ada di daratan. Jadi bumi kalau panas, apa yang terjadi? Ada beberapa pulau yang tenggelam. Kenapa? Karena panas itu es di Antartika akan mencair, sehingga permukaan air laut akan meningkat, sehingga ada pulau-pulau yang banyak yang terendam. Oke, baiklah kita bentuk kelompok ya, seperti kemarin bisa membentuk kelompoknya masing-masing. Kita diskusi. Silakan dikerjakan LKPD yang sudah saya bagikan. Di share ya nanti.
Bagaimana, ada kesulitan? Tidak ya? Oh ya. Bagaimana kelompok 3, ada kesulitan? Tidak ya? Oh ya. Kelompok 1 ada masalah? Kesulitan? Tidak ada ya? Oke. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Lima menit lagi kita akan presentasi. Ya. Nanti monggo kelompok berapa yang maju? Kelompok 4 ya, 4. Kelompok 4 dulu. Terus habis kelompok 4 kelompok 2 ya. Habis kelompok 4 kelompok 2. Terus lagi kelompok 3. Setelah kelompok 3 kelompok 1. Setelah kelompok 1 kelompok 5. 3 menit lagi ya. 3 menit lagi kita akan mulai presentasi. Monggo, waktunya sudah habis. Kelompok 4 bisa maju ke depan, perwakilan 3 orang. 1 moderator, 2 sebagai materi. Monggo. Untuk operator silakan dioperasikan
Kelompok 4 nggih. Bentar kita tunggu. Moga kelompok 4 bisa presentasi ke depan. Mbak Naflah mungkin bisa di pakai mouse atau pakai mouse aja. Gimana? Ini enggak, ini aja. Kan sudah saya kelompokkan 3. PPT-nya tutup, nggak usah, langsung ini aja. Oke, tutup langsung buka yang ini. Ambil mouse saya. Nunggu dulu ya, pakai ini aja dulu sementara, masih connect. Sudah bisa buka belum? Kelihatan. Sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini dan kedua teman saya ialah ingin berpresentasi tentang dampak penggunaan energi tidak terbarukan. Sebelumnya, ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, biasa dipanggil Nana, dan kedua teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Faruk Jarwata, bisa dipanggil Al-Faruq. Perkenalkan, nama saya Kevin Aditya Pertamandra, bisa dipanggil Kevin. Jadi, bertimnya kita bertiga di sini ialah untuk memperkenalkan apa sih pengertian dari dampak penggunaan energi tak terbarukan itu. Pertama, saya akan membacakan tentang pengertian dari energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu membutuhkannya sampai jutaan tahun. Energi ini dikatakan tak terbarukan karena apabila sumber daya tersebut sudah digunakan, akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menggantikannya dan memiliki dampak negatif dan positif. Lalu, di sini ada contoh energi tak terbarukan yang akan dibacakan oleh teman saya. Contoh energi tak terbarukan: batu bara, nikel, gas alam, logam, minyak bumi, nikel, dan lain-lain. Dampak energi tak terbarukan dibagi menjadi 2. Dampak positif energi tak terbarukan. Dampak positif dari energi tak terbarukan: 1. Energi tak terbarukan lebih mudah ditemukan. 2. Energi teknologi untuk mengolah energi tak terbarukan segera mapan dan terus berkembang. 3. Stabil dan memenuhi kebutuhan energi harian. 4. Menghasilkan energi dalam jumlah besar. 5. Bahan bakar tak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam memiliki nilai kalor yang tinggi. 6. Memberikan energi yang besar untuk menggerakkan mesin dan kendaraan bermotor. Dampak negatif dari energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan. 1. Energi tak terbarukan menghasilkan emisi dalam proses pembakaran. 2. Emisi dari proses pembakaran energi tak terbarukan dapat berdampak serius terhadap lingkungan. 3. Ekstraksi bahan bakar fosil dari kerak bumi menyebabkan kerusakan berupa polusi lingkungan. 4. Harga bahan bakar fosil sangat tidak stabil, bervariasi. 5. Polutan yang dilepaskan biasanya dibagi menjadi nitrokarbon, karbon, nitrogen, oksida, dan karbon monoksida.
tidak yang beratur. Nah, itu adalah dari pengertian dari energi tak terbarukan yang sudah dibacakan saya dan teman saya. Mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya? Monggo, silakan. Bertanya. Mas Dio, monggo. Enggak. Oh, dari kelompok lain, monggo silakan. Ada yang bertanya? Kelompok 2, monggo. Mas Fadil, monggo silakan. Ayo. Ya, silakan. Dampak negatif dari penggunaan energi batubara itu apa aja? Dampak negatif dari Penggunaan energi batubara. sebelumnya izinkan saya diberi waktu untuk menjawab. Dari pertanyaan Mbak Nafla, dampak negatif dari penggunaan batu bara. Meluasnya penggundulan hutan, erosi tanah, kehilangan sumber air, polusi udara, dan rusaknya tuntutan sosial masyarakat yang tinggal di dekat lokasi pertambangan. Nah, yang dari saya sebutkan itu adalah dampak dari penggunaan batu bara. Mungkin ada yang lagi? Oke, sama-sama. Mungkin dari yang lain ingin bertanya? Oke, Ya, silakan. Apa yang ciri-ciri energi tak terbarukan? Izinkan saya berwaktu untuk menjawab. Mungkin selain Mbak Husna, Mas Kevin bisa menjawab. Ya. Ciri-ciri energi tidak terbarukan. Atau kelompoknya bisa membantu. Ayo biar nanti diskusi ini bisa lebih hidup, banyak bertanya, ya. Tentunya itu jadi nilai keaktifan tersendiri buat kalian. Jadi kalau bertanya, jadi nilai keaktifannya akan lebih tinggi daripada yang tidak bertanya atau mungkin tidak menanggapi. Menambahkan boleh. Monggo. Sebelumnya saya ulangi lagi pertanyaannya dari Jessica. Pertanyaan dari Jessica ialah apa ciri-ciri energi tak terbarukan? Jadi jawaban saya ialah beberapa ciri-ciri energi tak terbarukan adalah dapat digunakan berulang-ulang dan jumlahnya melimpah. Ya. Sorry, saya salah membaca. Contoh dari energi tak terbarukan atau ciri-ciri bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi, atau seperti tidak dapat terus-menerus digunakan karena itu jumlahnya terbatas di bumi. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari energi tak terbarukan. Ya. Mungkin dari yang lain ada yang bertanya? Atau menambahkan dari kelompoknya? Mungkin silakan kalau saya kurang atau bagaimana bisa ditambahkan dari kelompok-kelompok lain. Sudah? Nah, jadi nanti ketika kelompok ini maju, monggo disiapkan pertanyaan yang memang sekiranya itu tidak jelas, ya. Tidak jelas nanti bisa dijelaskan oleh kelompok yang presentasi, dan ketika belum jelas lagi nanti saya akan memberikan penguatan tentang energi tak terbarukan. Sampun? Sudah? Mbak, sudah? Jelas ya? Jelas. Oke, beri tepuk tangan dulu sebelum kelompok ini mengakhiri. Silakan kelompok 4 bisa diakhiri. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Saya dan perwakilan dari kelompok 4 telah mendengarkan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya adalah kelompok 2. Enggak, silakan kelompok 2. Oh, 2 itu ya PPT. Kelompok 2. Kelompok 2 sana ya. Belakang. Ya.
Oh, kelompok 2. Siap kelompok 2? Oke, silakan bisa maju ke depan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan beberapa poin tentang dampak penggunaan energi tidak terbarukan. Perkenalkan, nama saya Deka Yuna Amira dan saya akan membacakan pengertian dari energi tidak terbarukan. Energi tidak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu penelitiannya sampai jutaan tahun. Pemanfaatan energi tidak terbarukan meningkatkan negatif terhadap lingkungan dan ekonomi. Masalah dampak negatif depresi energi, penggunaan energi fosil dan mungkin mengakibatkan penurunan lingkungan yang ada. Pengantar peraturan energi dilakukan. Dampak lingkungan kemarin adalah perubahan iklim dan polusi lingkungan merupakan dampak negatif yang mengakibatkan polusi dan kegiatan manusia. Dampak ekonomi terbangun pada tidak terbarukan dapat menyebabkan jasa manusia tidak stabilan ekonomi akibat fluktuasi harga dan permintaan. Energi terbarukan, energi matahari, matahari sebagai sumber energi bersih dan terbarukan. Energi angin menggunakan energi angin untuk menghasilkan listrik secara ramah lingkungan. Energi air memanfaatkan aliran air untuk pembuatan turbin dan menghasilkan energi listrik. Mengatasi dampak negatif. Yang pertama, penelitian dan inovatif. Investasi dana penelitian untuk mengembangkan teknologi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Membuat regulasi yang mendorong penggunaan energi terbarukan dan membatasi penggunaan energi yang tak terbarukan. Tiga, kesadaran masyarakat. Edukasi tentang manfaat energi terbarukan dan penggunaan energi fosil. Kesimpulan, memanfaatkan energi terbarukan merupakan solusi untuk mengatasi dampak negatif penggunaan energi tidak terbarukan. Dengan mengadopsi energi terbarukan, kita dapat melindungi lingkungan, mengurangi ketergantungan, dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Nanti dan apakah dari kelompok 2 ada yang ditanyakan? Oke, silakan untuk kelompok 2 bisa ditanggapi. Untuk kelompok 4 silakan sebutkan nama dan nama kelompok. Jadi nama, nomor absen sekalian ya, sama nama kelompok yang bertanya. Monggo silakan. Ada yang bertanya? Saya izin bertanya. Oke. Nama? Nama Mas Rosna, absen 5 dari kelompok 4. Oh iya, silakan Mbak Asma. Saya izin bertanya, apa saja kekurangan dari sumber energi tak terbarukan? Dan tolong sebutkan 2 contoh dari kekurangan tersebut. Terima kasih. Oke. Ada lagi sebelum dijawab? Monggo, nggak apa-apa, jangan takut bereksplorasi, jangan takut salah. Kita di sini semuanya belajar ya. Belajar salah itu wajar ya. Lebih baik sampean salah di sini ketika nanti salah ketika sampean keluar dari sini kerja atau kuliah atau apapun ya. Lebih baik ini adalah lingkungan untuk kalian belajar. Jadi manfaatkan dengan baik. Ya, di depan semuanya harus bisa ngomong ya. Harus bisa berkolaborasi dengan kelompoknya. Berkolaborasi dengan kelompok lain. Jadi di sini ini bertanya bukan menjatuhkan tapi bertanya untuk mencari pengetahuan, mencari ilmu.
Monggo selain Asmaul Husna, monggo Mbak, kelompok 3 harus bertanya. Kelompok 3 harus bertanya. Jadi nanti kelompok yang tidak bertanya, satu kelompoknya nilainya akan sangat rendah. Oke, silakan Mbak Jenny. Nama kelompok, nama siapa? Kelompok 3. Absen 15. Oke, monggo silakan. Oh ya, mungkin bisa dibantu kelompok yang duduk di sana, bisa membantu untuk menjawab, karena ini saya lihat dari kemarin yang menjawab ada yang di depan ya. Jadi yang di belakang bukan berarti kalian harus bersantai-santai ya. Jadi kita bantu, kita belajar berkolaborasi ya, belajar saling mendukung, bergotong royong ya. Bergotong royong itu senang satu senang semua, susah satu susah semua. Jadi jangan yang di depan saja yang menjawab, jadi yang belakang juga mendukung. Silakan, ada yang bisa? Oke, silakan. Sudah? Bagaimana? Menjawab pertanyaan dari siapa dulu? Dari Jenny. Ya. Yang Asmaul Husna tadi tentang contoh ya, kekurangan. Contoh kekurangan dari penggunaan energi tidak terbarukan. Pasti semuanya ada kekurangan, ada kelebihan. Energi fosil ada kekurangan, kelebihan. Energi dari terbarukan dan tidak terbarukan juga ada kekurangan dan kelebihan. Silakan Mas Fadil. Saya menjawab dari pertanyaan Asmaul Husna. Kekurangan energi tak terbarukan. Yang pertama, ketersediaan semakin menipis. Ketersediaan fosil atau dasar planet yang ada di dalam perut bumi semakin menipis. Sebentar Mas, yang ditanyakan adalah kekurangan energi terbarukan, bukan tak terbarukan atau terbarukan? Oh, tak terbarukan, gigi. Maaf, ya. Dilanjut. Hal ini terjadi karena penggunaan yang kurang bijak dan bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu. Energi ini dapat mengalami pembaruan secara cepat. Perlu adanya kelompok dekomposisi yang terjadi selama bertahun-tahun untuk memunculkan yang baru. 2. Menambah pemanasan global. Dampak yang luar biasa adalah pemanasan global. Pemanasan global meningkat dari tahun ke tahun karena faktor yaitu hasil pembakaran karbon yang berlebihan, suhu bumi meningkat, emisi yang keluar bertambah banyak, membuat lapisan atmosfer mengalami kerusakan yang berguna melindungi bumi dari cahaya sinar matahari. Yang ketiga, mencemari ekosistem. Sudah? Dan Masuk. contoh dari energi tak terbarukan yaitu minyak bumi, batu bara, gas bumi, dan nikel. Ya, sudah, Mas. Sebelumnya tadi kan sudah menyebutkan kurangnya bijak menggunakan energi tak terbarukan ya. Nah, jadi di sini saya bertanya, bagaimana cara menggunakan energi tak terbarukan ini dengan bijak? Ya, dengan bijak. Bagaimana cara menggunakan energi tak terbarukan? Ada yang membantu mungkin? Kelompok 5 ada yang menambahkan. Jadi ini tidak harus kelompok berapa ini? Kelompok 2 yang menjawab. Kelompok 3 boleh menambahkan. Kelompok 5 boleh menambahkan. Kelompok 2 juga boleh menambahkan. Kelompok 1 juga bisa menambahkan. Dengan bijak itu apa sih? Dengan bijak itu bisa ke arah efisien. Saya berikan contoh ya, misalkan ketika kalian keluar dari kelas ini sudah selesai bel pulang ya,
kamu keluar dari kelas ini, apa yang harus kalian lakukan? Matikan kipas angin. Ya, berarti itu menghemat energi. Berarti kita melaksanakan dengan cara yang bijak. Nah, kenapa kok saya bilang seperti itu? Energi tak terbarukan pada listrik ini dari mana? Listrik ini juga ada yang dari PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Jadi diesel itu bahan bakarnya apa? Solar. Solar itu apa? Energi tidak terbarukan. Jika kita menghambur-hamburkan energi ini, maka energi tak terbarukan juga akan habis. Ya, jadi cara bijaknya apa? Mematikan alat-alat yang berhubungan dengan listrik ketika sudah selesai memakai. Nah, monggo disebutkan lagi selain mematikan alat listrik, monggo silakan barangkali ada secara bijak lainnya. Mungkin ketika kita menggunakan LPG yang notabene itu menggunakan minyak bumi, sehingga dalam penggunaannya minyak bumi tidak terlalu banyak. Apa? Penggunaan LPG yang Tidak terlalu banyak. Artinya ketika airnya sudah umum ya langsung dimatikan ya. Ya, jangan sampai lupa sampai habis airnya kadang ya. Ada seperti itu mungkin di rumah? Tidak ya? Ya. Umum ngenteni 5 menit ya. Itu kan akan menghambur-hamburkan. Jadi LPG itu juga energi tidak terbarukan. Ya, itu ya Mbak Kusna mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Nggih. Nggih. Sudah? 2 pertanyaan saja dulu ya. Ya, oke, bisa ditutup, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Silakan, kelompok 3. Kelompok 3, monggo. Iya, Pak Ari. Yang lainnya sudah disiapkan untuk menjawab pertanyaan temannya. Harus bertanya ya. Ini yang belum bertanya kelompok 2 ya, yang belum bertanya tadi ya. Belum pernah bertanya kelompok 2 ya. Kelompok berapa nih? Kelompok 5 belum bertanya ya. Kelompok sudah ya, kelompok 5. Sudah. Oh ya, kelompok 5 yang lain. Ya, kan baru 1 ya. Apanya? 3 orang yang maju, silakan. Mas Ezar, silakan. tidak terbarukan. Tidak terbarukan adalah energi yang diberikan oleh sumber energi yang atas sumbernya terbatas di alam. Jika habis sumber energi ini tidak dapat diterbarui karena tentu sumber energi tidak terbarukan adalah batu bara, minyak bumi dan gas alam. Yang keras mas, yang keras.
Monggo kelompok 1. Tadi sudah ada bertanya kelompok 1? Sudah ya? Tanya lagi enggak apa-apa? Oke, silakan. Nama? Kelompok 1. Saya ingin bertanya, tadi kan contoh dari energi tak terbarukan minyak bumi. Kapan cadangan minyak bumi di dunia akan habis? Dan kapan akan bisa bertahan? Jadi kapan akan bisa bertahan minyak bumi di dunia? Ya, kira-kira, ya namanya kira-kira. Kapan minyak bumi akan habis? Kira-kira kapan bertahan minyak itu? Oke. Mungkin bisa langsung dijawab. Bumi di dunia saat ini jadinya hanya berjalan sampai 300 tahun lagi. Dimulai dari tahun ini ya? Oh ya. 300 tahun lagi. Oke. Itu datanya dari mana, Mas? Monggo. Oke. Enggak, maksudnya data dari, kan di situ ada BMKG atau data dari atau dari Mas Fahri sendiri? Websitenya apa mungkin? Ya. Nah. Teman yang lainnya bisa membantu anggotanya, monggo kelompok 3. Ya. Dari website Kementerian ESDM. Jadi jangan langsung asal menjawab ya. 300 tahun. Nah, itu kan sumbernya dari mana? Apa dari Fahri sendiri karena melakukan penelitian ya, atau dari Mas Panani ya karena melakukan penelitian mengeboran, jadi diuji laboratorium, bisa saja ya. Ya, jadi dari apa? Website PP Kementerian PPSDM ESDM ya, jadi dari website Kementerian ESDM. 300 tahun ya. Ya, 300 tahun itu agak lama ya, masih lama. Ya, monggo silakan lagi kelompok 2 sudah ada. Ya, kelompok berapa? Kelompok 5. Nama? Siapa? Mepti, absen 19. Oke, silakan Mbak Mepti. Jelaskan tentang energi tak terbuka. Energi tak terbarukan ya. Jelaskan energi tak terbarukan itu apa? Pokok dibantu. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Nah, itu. Mungkin bisa dibaca. Energi tak terbarukan adalah energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang ketersediaannya terbatas di alam. Jika habis sumber energi tidak dapat diperbarui kembali. Contohnya sumber energi yang tidak terbarukan adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Gas alam. Paham nggih? Ya. Sudah? Sudah. Monggo silakan ditutup. Ya, dalam kelompok kami saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditemukan. Alhamdulillah, meriah sekali ya. Jadi kita harus tetap seneng ya pembelajaran itu. Ya. Jadi ya, artinya gini. Kenapa sih dikatakan energi tak terbarukan? Ya. Kira-kira ada yang paham nggak? Kenapa sih dikatakan energi tak terbarukan? Kenapa? Karena untuk memperbaruinya butuh jutaan tahun. Sebenarnya itu bisa diperbarui. Jadi itu kan dari dinosaurus, dari pohon-pohon yang besar zaman purba itu jutaan tahun yang lampau untuk bisa dibuat sebagai batu bara dan minyak bumi. Seperti kalian lihat, kalau dari tumbuhan itu dia akan menghasilkan menjadi batu bara. Tapi kalau dari hewan itu menghasilkan minyak bumi. Jadi itu bisa diperbarui tapi jutaan tahun, sangat lama sekali. Sedangkan penggunaannya terus menerus. Baiklah, kita sambut kelompok 1 untuk bisa maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu. Ya.
Nah, ini seperti koran zaman dahulu ini ya, bentuk tulisannya ya. Ya. Nggih, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PPT energi tak terbarukan. Dan perkenalkan, nama saya Ismaila Jaya Safira. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nasrullah. Energi tak terbarukan. Ya, secara ilmiah, energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Energi ini dikatakan tak terbarukan karena apabila sumber daya itu sudah digunakan akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menggantikannya. Secara KBBI, energi berarti kemampuan melakukan kerja atau misalnya energi mekanika, daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Misalnya dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak mereka berbahan atau seperti sinar matahari. Contohnya, minyak bumi merupakan bahan fosil yang ada di dalam lapisan bumi. Beberapa kali penumpang keluar dilakukan untuk melanjutnya. Minyak bumi bersalah atau bumi juga berada dalam lapisan perut bumi. Gas ini digunakan untuk membagi listrik tenaga gas atau PLTU untuk menghasilkan listrik di beberapa tempat dan untuk beberapa kebutuhan medis. Untuk berlanjutan 5 LPG merupakan salah satu bahan bakar untuk memasak dari minyak tanah yang dipakai oleh ibu-ibu rumah tangga. Manfaat yang tidak terbarukan bahan bakar kendaraan agar bahan bakar rumah tangga. Cara memasak: 1. Mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. 2. Mengganti bahan bakar dengan teknologi ramah lingkungan. 3. Hemat listrik. 4. Dan mengurangi bahan bakar bahan yang berkomposisi energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan menghasilkan emisi dalam proses pembakaran. 2. Emisi dari proses pembakaran energi tak terbarukan dapat digunakan sebagai sumber energi lingkungan. Jika adaptasi bahan bakar fosil dari karbon yang menyebabkan menggunakan berupa kondisi lingkungan itu dan dampaknya energi fosil yang biasa kita gunakan memiliki sejumlah dampak negatif bagi pelestarian lingkungan, saja kondisi efek gas rumah kaca, hujan asal hingga pemanasan global. Jika ada bahan Sekarang. kita harus menghemat energi tidak terbarukan agar tidak akan menjadi salah cara menggunakan energi atas berikutnya. Sekian dari kelompok kami, apa yang ditanyakan? Saya ingin bertanya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ada dampaknya. Nama? Aswal Husna. Oh, Aswal Husna. Dari kelompok 4. Ya. Nah, ini kan ada dampak energi tak terbarukan. Tapi tidak ada tulisan antara dampak negatif dan dampak positif. Jadi di sini saya akan bertanya, apakah ada dampak negatif dan positif dari energi tak terbarukan? Dan tolong sebutkan masing-masing 2 contoh saja. Terima kasih.
energi tak terbarukan. Namanya Mbak, nama? Sekali ya. Jadi dampak negatif energi tak terbarukan: 1. Menghasilkan energi dalam proses pembakaran. 2. Emisi dari proses pembakaran energi tak terbarukan dapat sedangkan dari energi tak terbarukan. Dampak positif dari energi terbarukan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, dan 2. Lebih mudah untuk ditemukan dalam keadaan terdesak. Nggih. Jadi tadi di dampak negatif ada dampak, mengapa dapat berdampak? Tidak, saya boleh tolong diulangi untuk dampak negatifnya. Dampak negatif dari energi tak terbarukan: 1. Menghasilkan emisi dalam proses pembakaran. 2. Emisi dari proses pembakaran energi tak terbarukan dapat berdampak serius terhadap lingkungan. Nah, jadi pertanyaan saya, mengapa dapat berdampak serius bagi lingkungan? Silakan dijawab. Mengapa bisa berdampak serius bagi lingkungan? Ya. Kelompok lain bisa membantu. Mungkin bisa sekarang bisa mencari sumber-sumbernya, mencari. Silakan. Nama? Ya. Ya, silakan. Ya. Jadi, jika digunakan terus-menerus sumber daya alam yang habis hingga dapat mengurangi bukan masalahnya gimana? Kak, gini lah, maksudnya pertanyaan gini, dampak serius itu artinya secara langsung yang kita terima. Jadi dampaknya secara langsung kita terima, contohnya apa? Ya, dampaknya mungkin Dampak serius bagi lingkungan. ya, mungkin karena pembakaran, ya, panas. Boleh tolong disebutkan secara jelas terlebih dahulu? Nggih, nggak apa-apa, kita belajar ya, di sini kita belajar ya. Seperti adanya panas badai yang menyebabkan panas bumi hingga air laut meningkat. Terus Mungkin bisa di scroll ke atas. terus ada tiga yang mencair, mengurangi menyebabkan polusi. Ya, mungkin itu. Jangan benar. Lanjut lagi, ada lagi? Ya, polusi, panas bumi yang meningkat. Terus karena ada efek rumah kaca. Ya. Sampun? Izin bertanya. Oke, silakan. Ini belum. Sudah jelas Mbak Asrul sana? Boleh saya diulangi sekali lagi Jawabannya ya. Jawabannya hanya jawaban saja yang terakhir. Ya. Jawaban terakhir. Ya, tadi jawaban terakhir kan sudah benar. Ulang aja. Ya, tadi kok adanya polusi. Ya, polusi. Menjadinya Kutub yang meningkat bumi ya. lautan. Ya. Kan tadi sudah ada kan presentasi di sini? Ya. Yang saya tampilkan di video tadi. Masih ingat ya? Ya. Bisa kalian lihat lagi videonya. Jadi oke. Jadi mungkin untuk menjawab itu saya tampilkan saja videonya lagi. Bisa dicermati lagi? Nah, sudah. Sabar dulu. Bisa dilihat? Sumber energi yang kita gunakan sekarang dapat dari bahan fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas
terjadi suatu saat. Ya, itu ya. Bisa dicermati ya. Ada apa satu? Satu ada di apa? Polusi. Dua, suhu bumi semakin meningkat. Terus mencairnya es di kutub utara dan selatan ya. Ya, terus apa? Lama-lama juga akan habis. Itu dampak terbuknya. Oke, mungkin itu bisa menjawab. Sudah berapa pertanyaan tadi? Satu tapi bercabang. Baru satu. Oke, satu saja cukup ya? Cukup. Nanti disimpan dulu pertanyaannya buat nanti ya. Silakan Mbak, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 5 kita beri sambutan yang cukup meriah untuk maju ke depan. Enggak, saya koreksi dari kelompok yang lain. Tidak bisa dibuka? Bisa. Ditunggu dulu. PowerPoint-nya masih proses. Tidak ada. Sebentar. Ini ya. Ini. Minum sebentar. Ini ya. Ini. Oke. Sudah. Enable dulu, Pak. Enable edit. Sabar. Masih bentar. Bisa ya? Sebelum bisa masih bentar. Sebelum ya. Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fardi Al-Sanjwa dari kelompok 5. Saya Nafi Aziza. Gak usah diklik, dibiarkan aja. Saya akan mempresentasikan dampak negatif dari energi tak terbarukan. Nah, sebelumnya energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Energi ini dikatakan tak terbarukan karena apabila sumber daya tersebut sudah digunakan akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menggantikannya. Lama, Pak. Merupakan ketahanan baik adalah ketahanan yang telah diproses untuk menghilangkan pengotor dan hidrokarbon reaksi berat dan kemudian dikondensasi menjadi cairan pada tekanan atmosfer dan dapat memperbatas kesalahan air yang berasal dari alam. Berbeda dengan cair minyak yang berasal dari olahan elektronik. Dampak positif: satu, bahan bakar bersih. LPG merupakan bahan bakar yang bersih, bersih
dibandingkan bahan bakar fosil lainnya seperti Batu bara ya. Ini menggunakan emisi polutan udara dan kontribusi terhadap polusi udara. 2. Efisiensi energi. LPG memiliki nilai awet yang tinggi dan memiliki efisiensi perkembangan yang baik, sehingga dapat menghasilkan energi lebih banyak dalam jumlah yang lebih sedikit. 3. Penghematan energi. LPG dapat digunakan secara langsung tanpa perlu proses konversi atau pengolahan tambahan, sehingga dapat menghemat energi yang diperlukan untuk pengolahan. 4. Pengurangan deforestasi. Penggunaan LPG sebagai bahan bakar meminimalkan kebutuhan akan kayu bakar atau arang yang dapat membantu mengurangi deforestasi dan kerusakan lingkungan. 5. Energi LPG relatif mudah diangkut dan didistribusikan sehingga dapat membantu menyediakan akses energi bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur energi lainnya. Negatif energi. 1. Produksi, pembekuan dan pemrosesan energi dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dan memerlukan sumber energi tambahan. 2. Risiko keamanan. Energi memiliki potensi untuk meledakan jika tidak ditangani dengan benar dan memerlukan pada keselamatan yang ketat dan penyimpanan dan transportasi. 3. Ketergantungan pasar. Pasar energi dapat sangat tergantung pada harga minyak bumi dan faktor-faktor geopolitik yang akan mempengaruhi harga dan pasokan. 4. Kehilangan gas. Selama penyimpanan, transportasi dan regasifikasi, Namanya siapa? risiko kehilangan gas Nama? karena mengeluarkan Pironya nah. Nikita. Nanti mau tanya jadi. Oh ya nanti bisa bantu jawab. dan pencemaran air. Kedua adalah akumulasi satu bulan yang mati dan tidak sempat mengalami kebusukan. Cara sempurna yang kemudian terserasi dengan baik dan dalam kondisi bebas oksigen anaerobik misalnya dapat di bagian bawah dari suatu danau atau kandang mendapat oksigennya berfungsi sangat bagus. Dampak positif. 1. Meningkatkan produksi energi. Dengan produksi batu bara dari tambang, maka jumlah produksi energi yang dihasilkan relatif meningkat. Energi ini dapat digunakan mulai dari untuk industri hingga rumah tangga. 2. Terbukanya lapangan kerja dan pengangguran. 4. Tambang batu bara membuka lapangan kerja baru sebagai pekerja tambang, insinyur dan supir. Untuk transportasi kendaraan pengangkut hasil tambang. Dengan meningkatnya lapangan kerja, maka jumlah pengangguran dapat dikurangi. 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Masyarakat mendapatkan pekerjaan yang ada di tambang serta dari peluang usaha karena adanya pasokan energi. Hal ini akan menggerakkan ekonomi setempat. Sekian dari kelompok 5. Tidak ada yang ditanyakan. Ya. Ini bertanya. Oke, silakan nama, sebutkan nama. Dari kelompok 2. Nama Fadil dari kelompok 2 ya. Sebutkan 2 contoh beserta penjelasannya penerapan atau pemanfaatan energi nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke. Energi nuklir. Ini baru ya, pertanyaan tadi kan seputar energi. Nah ini nuklir. Tadi kan sudah di video itu kan ada yang video yang pertama tadi ada tentang energi nuklir. Ada penjelasan? Monggo kelompoknya bantu.
Ya ini jadi kelompok ini ya. Ya. Ditambahin. Selain untuk membagi listrik, nuklir juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, yaitu pangan atau pertanian, kesehatan, industri, sumber daya alam, dan lingkungan. Nama siapa? Nafla. Ya, gimana Mas Ahmad Fadil? Sudah jelas. Oke. Lagi ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi. Saya izin bertanya. Oke. Asmaul Husna ya. Dari mana asal energi tak terbarukan? Dan bagaimana jika energi tak terbarukan berupa fosil itu semakin habis? Bagaimana cara penanganannya? Terima kasih. Jadi kita tanya apa nih? Izin menjawab. Oke, silakan. Jadi energi tak terbarukan itu berasal dari pembakaran fosil. Nah, kan tadi bertanya, kalau energi tak terbarukan itu habis, gimana penanganannya? Kita bisa menggunakan energi terbarukan. Sebentar interupsi. Tadi Iya. pertanyaannya itu tentang yang berupa fosil, bukan tentang energi tak terbarukan habis, tentang fosil. Bagaimana jika energi tak terbarukan berupa fosil, yang berupa fosil itu semakin habis? Nah, jadi cara penanganannya itu bagaimana? Oke. Ya, kalau seandainya habis, apakah ada alternatif lain? Ya, silakan. Kalau seandainya nih habis, kita bisa menggunakan energi terbarukan seperti menggunakan panel surya yang menggunakan energi matahari atau energi panas. Kita bisa menggunakan energi air untuk memutar turbin dan membangkitkan listrik dan sebagainya. Mungkin yang menjawab pertanyaan Anda Asmaul Husna. Bagaimana cara menggunakan energi yang terbarukan berupa air tadi? Saya cukup penasaran caranya. Oke. Bentar ya. Ya. Sudah cukup pertanyaan saya. Terima kasih Asmaul Husna. Sama-sama. Ya. Sebenarnya kan itu sudah ada di video saya tadi yang pertama. Ini kan video yang kedua. Ada bagaimana air itu bisa menghasilkan listrik ada. Jadi mungkin kalau kalian lihat dengan seksama video yang pertama tadi, kalian insya Allah akan bisa paham bagaimana air bisa menghasilkan listrik. Monggo silakan. Yang dari kelompok 5, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5. Berikutnya kalian bisa diskusikan lagi LKPD yang kedua. Bisa kalian buka nanti per kelompok bisa maju ke depan mempresentasikan atau menuliskan hasilnya. Kelompok 1 mungkin bisa dituliskan kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Dengan 5 kelompok ya. Jadi satu kelompok menuliskan satu tentang energi dan persamaannya. Jadi banyak sekali energi ya. Ada energi kalor, ada energi potensial, ada energi kinetik. Ini kita berdasarkan kelompoknya saja. Kelompok 1 adalah 1, kelompok 2 2, 3 3, kelompok 4 4, kelompok 5 5.
silakan dilanjut kelompok 2. Itu di bawahnya boleh, di sampingnya juga boleh. Mungkin bisa kelompok 3 di sampingnya. Kelompok 3. Ada spidol. 3. Rahasia ya. Biasa lah. Kelompok 4 bisa menuliskan. Ada spidol lagi baru. Kelompok 5 kelompok 4 barangkali ada yang membetulkan kelompok 4. Ya, ada membetulkan penyempurnaan semuanya dibantu. Terus kelompok 1 sudah benar. Energi kinetik ada setengah mv kuadrat. Ya. Terus m-nya adalah massa, satunya kilogram. B-nya adalah meter persekuit. Terus nomor 2 energi potensial. Energi potensial adalah massa kali m kalikan g kalikan h. Massa kalikan persetan dalam tadi kalikan ketinggian. Yang ketiga adalah energi mekanik.
itu gabungan dari energi potensial dan apa? Energi kinetik. Kinetiknya sudah ada di nomor 1, potensialnya sudah ada di nomor 2. Terus yang keempat, sini energi potensial pegas. Jadi pegas memiliki energi setengah K kalikan delta X adalah perubahan pertambahan panjang pegas. Jadi pegas ditarik, dia memiliki pertambahan panjang, terus dikuat setengah K kalikan delta X. Yang terakhir adalah energi kalor. Q sama dengan MC kalikan T2 dikurangi T1, di mana M itu massa, C itu kalor jenis, T2 dikurangi T1 adalah suhu sesudah dikurangi suhu sebelum. Itu ya. Jadi kalian paling tidak poin yang kalian ambil tadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, bisa mempelajari dampak dari kita menggunakan energi yang tidak terbarukan, dampak buruknya. Terus yang tujuan yang ketiga, tadi kan tujuan pertama menyimak ya video, tujuan sudah menyimak video dengan baik. Terus kedua adalah kalian bisa menyebutkan dampak dari energi yang tidak terbarukan. Yang ketiga, kalian bisa menulis persamaan fisika tentang bentuk-bentuk energi. Di sini kebetulan ada 5. Dan nanti pertemuan berikutnya ini akan kita bahas lebih lanjut apa energi kinetik, apa energi potensial, mekanik, energi kalor, dan energi potensial gas. Demikian untuk pertemuan hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Banyak. Jadi Asik pastinya. ya, alhamdulillah. Jadi kalian bisa terlibat semuanya, ya. Terlibat semuanya. Semuanya bisa bertanya, semuanya bisa menjawab, ya. Walaupun agak salah sedikit, tapi tidak apa-apa. Itu namanya belajar. Jadi untuk berikutnya tetap semangat. Kita tadi kita akan bahas tentang energi yang ada di papan tulis itu. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.